tilawah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah sebelumnya saya hormati Umi Sarah Wulan SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, Allah mudahkan segala urusannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula bunda-bunda semuanya yang telah hadir pada pagi ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, puji serta syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama-sama bermuajah kembali di agenda rutin kita, kajian tadabbur Al-Quran setiap Sabtu pagi. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi-tabiinnya, insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk terus taat pada ajaran beserta jejak langkahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengefektivitaskan waktu, marilah kita sama-sama buka agenda kajian kita pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menambah keberkahan agenda kita pagi ini, insya Allah untuk acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran. Insya Allah tilawahnya sesuai dengan yang akan kita kaji pagi ini. Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63 sampai 76. Di sini sudah standby mungkin Bunda Ina boleh tilawah ya Bunda Ina. Bunda Ina sudah ada di tempat. Assalamualaikum Bunda Ina. Belum ya mungkin. Mbak Aning sudah ada di tempat. Insya Allah sudah, Mbak. Insya Allah sudah. Alhamdulillah. Tadi saya minta tolong Mbak Aning ya. Baik, insya Allah untuk tilawah Al-Qurannya akan disampaikan oleh Mbak Aning. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebentar, masih mencari. Halaman berapa ya, Us? Halaman 265 sampai 266, Mbak. Sebentar, 265. 265. Al-Furqan. Sama ya? Beda ya? Betul Mbak. Al-Furqan ayat 63 sampai 76. Ini kok beda ya? Qurannya kok beda ya? Beda, bukan Al-Quran pojok Mbak. Boleh suratnya ke-25. 365 Mbak. Ayatnya 63 sampai 76. Halaman 365. 365. Oh ya, 365. Alhamdulillah udah ketemu. Ayat 63 sampai 76. 63. Ya, Us. Maaf, berapa? 63 sampai 76, Mbak. Oh iya, 63. 63 itu wa ibadah Rahman ya? Betul, Bunda. Baik, tafadhal Mbak Ani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لهم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Baik, jazakumullah khairan katsir kepada Mbak Ning yang telah membacakan surat Al-Furqan ayat 63 sampai 76. Insyaallah acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu bersama-sama yaitu tadabbur Al-Qur'an surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 63 sampai 76 yang insyaallah akan langsung disampaikan oleh Ummu Sarahwulan SAGMPD selaku pengasuh Rumah Quran Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah.
dengan rizki dari Allah, dengan nikmat yang banyak dari Allah, kita masih dipertemukan kembali pada kajian pagi ini dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ya, nikmat waktu luang, nikmat bisa bersilaturahmi, menuntut ilmu, dan semua nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada kebanggaan kita, kecintaan kita, manusia yang mencintai kita sebelum kita lahir, ya. Sebelum kita lahir, Rasulullah udah cinta sama umatnya, gitu. Ya, Insya Allah manusia yang akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Maka bersolawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, kita ulang kembali, kita tadabbur kembali dan tidak akan pernah bosan, ya, kita mengulang-ulangnya. Surat Al-Furqan ayat 63 sampai 76, ya, sebagai pengingat kembali kepada kita semuanya. Di sini tentang ibadur rahman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallahu khair Mbak Aning, ya, tadi yang sudah membacakannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca artinya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya, jadi ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, gitu ya. Itu adalah orang-orang yang, ya, jadi ada ciri-cirinya, gitu. Ciri-ciri dari ibadur rahman. Jadi Allah berikan di sini keterangan sifat-sifat sebagai hamba Allah yang mendapat kemuliaan itu seperti apa agar kita bisa mengikutinya. Ya. Yang pertama adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Ya. Orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Haunan. Rendah hati. Bukan rendah diri. Ya. Kalau rendah diri biasanya minder, ya, kalau bahasa kita, ya. Minder. Ya. Tapi rendah hati. Rendah hati itu dia seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Biasanya orang kalau banyak ilmunya, biasanya banyak mendengar, banyak diam, ya, memperhatikan, ya. Kalau diminta untuk berpendapat, baru dia berpendapat, ya. Kalau ditanya, baru dia jawab. Biasanya seperti itu. Nah, itu orang-orang yang memiliki ilmu yang banyak, gitu. Ya, mereka punya prinsip seperti ilmu padi tadi. Semakin berisi, semakin merunduk. Dan dia bisa menghargai orang lain, tidak meremehkan orang, gitu ya. Kalau orang-orang yang rendah hati itu. Karena mereka tahu, ya, bahwa setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing. Nah, ibadur rahman ini ciri yang pertama adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Ya, tentunya bukan berjalan begitu saja, pasti kan kategori rendah hati ini ketika dia berinteraksi dengan orang lain, gitu ya. Nah, ketika dia berinteraksi dengan orang lain, maka dia rendah hati, tidak sombong, gitu ya. Lawan katanya sombong. Kemudian, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi mereka dengan rendah hati, ya, ketika berinteraksi dengan manusia, ya, bukan berarti diem aja terus nggak peduli, bukan, ya. Justru mereka orang-orang yang berinteraksi, ya, dengan orang lain, tapi mereka dengan rendah hati. Dan kalau ada orang bodoh, ya, yang menyapu mereka dengan kata-kata yang menghina, yang mencaci, yang kasar, gitu ya. Nah, gitu. Jadi
mereka mengucapkan salam, ya, mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, doa, ya, Masya Allah. Ini baru 2 ciri aja nih, kita bisa apa enggak nih? Baru 2 ciri ya. Jadi yang pertama, rendah hati, ya. Kadang kita perlu menahan diri ketika misalnya kita tahu sesuatu, kita tahu itu ya. Tapi lain yang apa namanya, ngajak debat misalnya ya, karena kita harus meninggalkan perdebatan ya. Jadi kadang kita tidak perlu ya, kalau misalnya debat itu kadang kita debat hanya debat kusir, cuma omong kosong, mendingan ditinggalin aja gitu ya. Kecuali kalau debat capres ya. Kalau debat capres kan ada paparan pemikiran-pemikiran, rencana-rencana ke depan yang apa namanya, ingin dijelaskan ya. Nah, kalau gitu itu bagus ya. Jadi orang kita tahu, oh ini isi kepalanya begini. Si A isi kepalanya begini, si B begini, si C begini gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sekedar kita debat sama teman sendiri perkara antara apa tasyahud nunjuknya begini apa begini apa itu nggak perlu diperdebatkan ya. Nah, jadi itu rendah hati. Kemudian kalau ada orang bodoh menyapa, mereka mengucapkan salam ya, salam, kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi tidak membalas ya, tidak membalas dengan sama kata-kata kasar meskipun kita bisa gitu ya. Oh, saya bisa lebih kasar dari kamu gitu ya. Saya juga bisa mengeluarkan kata-kata itu ya, semua kebun binatang itu keluar semua gitu ya. Tapi kita menahan karena kita pengen jadi ibadur rahman gitu. Ya, Masya Allah. Karena Allah menuntun kita untuk menjadi ibadur rahman gitu kan ya. Maka kita berusaha untuk menahan diri, bersabar, dan mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan doa. Ya, jadi kalau bagaimana kita mencontoh baginda Rasulullah Muhammad SAW menghadapi kaumnya ketika disambitin pakai batu, disiksa, dihina, dicaci, difitnah, dibilang orang gila, dibilang tukang sihir dan sebagainya gitu ya. Rasulullah tetap mendoakan kebaikan. Masya Allah. Ya, bahkan sampai ketika Rasulullah itu berdarah, ya, darahnya tuh sampai dijaga jangan sampai ketika perang ya, dan Rasulullah itu terkena gitu kan, dan Rasulullah berdarah gitu, Rasulullah menjaga jangan sampai darahnya itu menetes ke tanah gitu, sampai sebegitunya ya. Kenapa? Karena ada malaikat sudah kasih warning, pokoknya kalau sampai darahnya Rasulullah jatuh ke tanah gitu ya, maka mereka itu ya, musuh-musuh Islam itu akan dihancurkan oleh para malaikat itu. Tapi Rasulullah nggak sengaja ya. Padahal Rasulullah berdarah dan Rasulullah menahan jangan sampai darahnya itu kena tanah, Masya Allah. Ya luar biasa ya. Kalau kita mah paling baru dinyinyirin ya, baru dihina-hina doang gitu kan ya. Paling baru diomongin di belakang lah. Kita mah masih sepele banget gitu kan ya. Tapi Rasulullah SAW itu sudah sampai disambitin, sudah sampai berdarah-darah, dan Rasulullah tetap membela, ya, membela, dan Rasulullah berharap agar musuh-musuhnya itu mereka mendapatkan hidayah Allah. Ya. Insya Allah, semoga kita bisa mengikuti ya yang Rasulullah contohkan itu. Ketika misalnya ada orang yang membenci kita, yang nggak suka sama kita karena kita berkerudung, karena kita menebarkan kebaikan, karena kita mengajarkan kebaikan, kebenaran gitu ya. Terus ada orang yang nggak suka gitu, kita doakan ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka semuanya. Kemudian ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Insya Allah.
Jadi ibadur rahman ini orang yang menghabiskan waktu malam, ya. Bahkan ya sampai derajatnya bukan hanya meluangkan satu malam ya, tapi menggunakan malamnya itu ya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Kemarin saya lihat video Ubabah, siapa namanya ya, usianya tuh 106 tahun ya, keturunan Nabi. Beliau sudah lama ya, usianya 106 tahun tapi masih bisa baca Quran, masih jelas, masih bisa duduk lama-lama di sejadah, Masya Allah, ya luar biasa. Umurnya 106 tahun, ya masih ingat, masih sehat gitu ya. Dan beliau itu tidak bisa tidur malam, katanya. Ya. Ini ternyata ya, beliau menghabiskan waktu malamnya itu untuk sholat. Jadi jam 9 sampai jam 12 dia berzikir, jam 12 sampai subuh itu dia sholat. Masya Allah. Ya, ini hamba-hamba Allah yang disayang Allah tuh seperti itu. Ya, menghidupkan malamnya itu untuk sholat. Ya. Kalau kita masih berjuang ya, masih ya sholatnya masih di akhir ya, masih sepertiga malam, 2/3 malam gitu ya. Semoga kita bisa terus ya meningkatkan kualitas tahajud kita, qiyamul lail kita, menghidupkan malam. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami jauhkanlah azab jahanam dari kami karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Ya. Jadi ibadur rahman itu mereka yang berdoa Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana ghurama. Orang ibadur rahman itu bukan orang-orang yang merasa aman dari siksa api neraka. Justru orang-orang ibadur rahman itu mereka berdoa minta sama Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Ya. Jadi nggak merasa ahli surga gitu. Ya. Oh, kita mah ahli surga, udah yang lain neraka gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Itu salah ya. Jadi justru ibadur rahman itu mereka orang-orang yang berdoa minta sama Allah ya, karena nggak ada yang jamin, belum ada yang jamin. Kita berdoa minta sama Allah agar dijauhkan dari azab jahanam ya. Rabbana srif 'anna adzab jahannam. Kenapa? Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal ya. Nauzubillah min dzalik. Kita berdoa minta sama Allah, lalu ma'jirna minan nar ya. Kita berdoa wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Kita minta sama Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka sejauh-jauhnya. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ya, jadi di sini Allah sudah memberitahu kepada kita semua bahwa jahanam itu tempat yang seburuk-buruknya tempat dan tempat kediaman. Jadi jangan pernah bercita-cita mau masuk neraka gitu. Ya, kalau orang Yahudi kan gitu kan, nggak apa-apa, kita paling di neraka cuma beberapa hari aja gitu. Banyak sekarang orang-orang yang misalnya mereka nggak apa-apa gitu kan, bahkan orang yang menantang gitu kan, nggak apa-apa, nggak masuk surga, masuk neraka aja nggak apa-apa gitu misalnya. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau di sini Allah sudah memberikan info bahwa jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ya. Jadi maksud hamba Allah yang disayang itu adalah yang infak, ya. Infaknya nggak perlu berlebihan, tapi juga nggak kikir, ya, di antara keduanya sewajarnya. Ya, mereka mengeluarkan infak ya. Kemarin juga kita sudah bahas ya bahwa orang-orang beriman itu cirinya yang infak. Dan di ayat yang lain Allah menjelaskan infak itu dikala lapang maupun sempit ya.
Nah, jadi bukan hanya dikira lapang aja, lagi lapang nih banyak duit baru kita infak, enggak juga seperti itu. Nah, ya, itu ciri ibadur rahman. Kemudian ciri yang lain, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Jadi di sini ada 3 dosa besar ya yang disebutkan di ayat ini, dan orang-orang ibadur rahman itu adalah orang-orang yang menghindari 3 dosa besar ini. Ya, orang yang tidak syirik atau mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Ya, jadi jangan sampai kita kalau kita ingin jadi ibadur rahman, hamba Allah yang disayang Allah, yang dikasihi Allah, ya, melakukan perbuatan syirik. Ya, syirik itu menduakan Allah. Kadang orang sholat juga minta sama Allah, tapi minta ke kuburan juga, ya, minta ke paranormal juga, minta ke apa orang-orang pinter lah dan sebagainya gitu ya, atau minta ke pohon, minta ke kuburan gitu kan. Nah, itu ya, nauzubillah min dzalik ya, itu tidak boleh. Kita minta hanya kepada Allah saja. Tidak boleh mempersekutukan Allah dan tidak membunuh. Ya, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan benar itu seperti apa? Ketika melakukan hukum, ya, hukum rajam. Nah, kemudian dia tidak berzina. Allah dalam Al-Quran itu sudah Kapan seperti baik. dalam Bisa bergabung kembali. Baik, Umi, tabadal. ya, apa ya? Ya, tidak berzina. Ya, jadi dalam Al-Quran itu Allah sudah memberikan batasan-batasannya itu dari awal ya. Dari mulai perintah untuk menundukkan pandangan. Hai orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan kan ya. Ada di dalam surat Masih bisa dengar suara saya? Terdengar, Umi. Ya, oke. Ya, betapa banyak orang yang berselingkuh itu awalnya dari mana? Dari pandangan. Orang jatuh cinta itu dari pandangan pertama biasanya kan ya. Oh, saya sudah jatuh cinta dari pandangan pertama ya. Dari sejak lihat kamu pertama kali saya udah jatuh cinta, itu dari pandangan. Maka harus dijaga pandangan kita. Baik laki-laki di ayat 30-nya maupun perempuan di ayat 31. Jadi sama ya, laki-laki perempuan kita harus menjaga pandangan kita gitu. Jangan sampai kita umbar. Ya kalau sekarang kita banyak sekali ya dosa mata kita ya. Kita kalau buka HP, kita mau cari apa gitu ya. Banyak deh itu ya. Kita sekarang Masya Allah ya, perempuan-perempuan dengan apa namanya? Wanita dengan aurat yang terbuka gitu kan ya.
Masya Allah ya, dosa matanya banyak sekali gitu. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah memerintahkan kita untuk menjaga pandangan, ya, menjaga pandangan, kemudian memelihara kemaluan kan gitu ya. Nah itu jadi pertama kali Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga pandangan. Setelah menjaga pandangan, Allah juga tidak boleh mendekati zina, ya, wala taqrabu zina. Jadi tidak boleh ikhtilat berduaan laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, kemudian perempuan juga tidak boleh berkata lemah lembut ya kepada laki-laki yang bukan mahramnya gitu ya, bukan suaminya gitu kan ya. Ya, ini kadang-kadang sekarang banyak perempuan terbalik gitu. Sama suaminya kasar, tapi sama laki-laki lain lembut gitu ya. Ini ya. Jadi ini terbalik gitu. Justru kalau sama suami sama orang lain harusnya tegas gitu. Tidak boleh berlemah lembut ya. Tapi kalau sama suami baru berlemah lembut gitu. Ya, jangan terbalik gitu. Banyak kan sekarang terbalik ya. Kalau sama suami keras ya, kasar dan sebagainya. Nah, Islam sudah menutup pintu zina. Ya, dari tadi menjaga pandangan, terus jangan sampai mendekati zina sehingga tidak boleh berikhtilat ya, berdua-duaan laki-laki dan perempuan siapapun itu. Gitu. Mau ustadz atau ustazah nggak boleh berdua-berduaan juga gitu ya. Jangan merasa aman ya, jangan pernah merasa aman. Nggak mungkin dia kan ustadz, nggak mungkin dia kan ustazah, nggak mungkin dia kan tahu agama. Tahu, tapi profesor doktor setan itu ya akan menggoda terus gitu. Karena siapapun kita tetap manusia biasa gitu. Ya. Oke, baik ya. Jadi kita harus menjauhkan zina ya. Kita berlindung kepada Allah ya agar Allah melindungi kita semua dari perbuatan dosa-dosa besar ya, syirik, membunuh, berzina ya. Itu. Jadi ibadur rahman, hamba Allah yang diberikan kemuliaan, yang dikasihi oleh Allah adalah orang yang menjauhi dosa besar. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal ya dalam azab itu dalam keadaan terhina. Ya, nauzubillah. Jadi untuk dosa-dosa besar, maka azabnya juga akan dilipat gandakan ada hari kiamat nanti, dan mereka dalam keadaan terhina ya. Jadi orang yang berzina kemudian dia bertobat ya, dia akan masuk surga, tapi nanti di wajahnya itu ya ada tanda bahwa dia mantan pezina ya. Maka orang-orang yang beriman, ibadur rahman, itu masuk surga dengan mengangkat kepala, ya, mengangkat muka, ya, dengan senang hati, gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah pernah berzina, ada tandanya tetap, ya, sehingga mereka masuk surga dengan malu, ya, malu, ya, karena sudah berzina, ya. Maka kita jaga diri kita ya, semoga Allah melindungi kita semua dan semua anak keturunan kita dari perbuatan zina, syirik ya, membunuh ya, semoga Allah lindungi kita semua. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Ya, Allah itu baik banget sama kita tuh ya. Allah tuh baik banget. Ya. Kita maafin dua kan ada maaf bagimu gitu ya. Kalau manusia gitu ya, kayaknya kita punya batas gitu.
Ya kita punya batas ya, ada batas sabarnya gitu. Kalau manusia kadang seperti itu. Tapi kalau Allah gitu kan ya, Allah itu menanti-nanti semua hambanya untuk bertobat. Besar apapun dosanya, ya Allah tetap Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, justru ya, kejahatan yang telah lalunya itu akan diganti Allah dengan kebaikan. Masya Allah, ya baik banget ya Allah. Orang-orang yang bertaubat ya, orang yang tadinya ahli zina, mungkin dia juga syirik, ya menghalalkan segala cara. Kemudian dia juga pernah mungkin membunuh orang, gitu ya. Kemudian dia mendapatkan hidayah Allah, kemudian dia bertaubat. Ya, insya Allah di sini. Jadi kalau orang yang bertaubat, kemudian dia beriman dan mengerjakan kebajikan, jadi harus 3 itu ya tahapannya. Taubat nggak? Iya taubat. Terus nggak bakalan ngulangin lagi. Udah, tapi dia nggak mau sholat, ya dia nggak ini, berarti dia taubatnya bukan taubatan nasuha. Kalau taubatan nasuha itu adalah orang-orang yang dia bertaubat, kemudian dia beriman kepada Allah, ya, kemudian dia mengerjakan amal perbuatannya, karena iman itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya dia sholat, ya dia jauhi zina, ya dia nggak datang lagi ke dukun, ya dia nggak membunuh orang lagi gitu ya. Nah, itu harus dibuktikan. Nah, kalau dia sudah melakukan itu, dia bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka dosa-dosanya yang lalu itu semua akan diganti Allah dengan kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi seperti lahir kembali ya, udah lahir kembali, tapi yang lalu itu dihitung kebaikan, semua amal yang telah lalu. Gitu. Luar biasa. Ya, jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kita seringkali melakukan dosa ya, dosa kepada suami, kepada anak-anak, ya, kepada diri sendiri, kepada tetangga, kepada orang tua, kepada siapapun lah, ya. Tapi Allah itu Maha Pengampun. Ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, beristighfar, bertaubat, ya. Dan Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Dan barang siapa bertobat, ya tadi ya, dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Ya, ini ciri yang selanjutnya dari ibadur rahman. Orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Ya, jadi orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, ya, jadi banyak ya orang-orang, misalnya contohnya orang-orang yang menjadi saksi palsu di pengadilan. Mereka dibayar, nanti kamu bilang aja kamu ngelihat ya, gitu. Iya, kalau ditanya sama hakim, kamu lihat apa enggak? Iya, lihat. Nanti kamu saya kasih uang 200 juta. Nah, gitu misalnya. Nah, itu kesaksian palsu. Nah, kalau ibadur rahman tidak mau memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka kalau ada orang-orang yang nongkrong nggak jelas, melakukan perbuatan yang tidak berfaedah, dilalui aja. Ya, dengan menjaga kehormatan dirinya. Kenapa? Musibah, jadi fitnah, ya.
Jadi mereka menjaga Baik, Afwan benar-benar mungkin Umi sinyalnya saya coba hubungi, izin benar-benar semuanya. Alhamdulillah sudah kembali lagi, ya, sudah bergabung. Baik, tafadhol Umi. ya, Afwan ya, sinyalnya lagi kurang bagus ya. Baik ya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang berikan peringatan ya, dibacakan Al-Quran, ada kajian Al-Quran gitu ya, seperti orang tuli dan hafal Quran ya, apalagi masa kita ya yang nggak tuli nggak buta ya, bisa dengar suara saya Putus-putus Umi Afwan. bisa Terdengar tapi putus-putus nih. ya, oke sebentar. Sudah terdengar? Sudah Mi, alhamdulillah. Baik ya. Jadi orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Jadi ibadur rahman itu adalah mereka yang kalau mendengarkan Al-Quran, kajian Quran, tadabbur Quran, ya, mereka tidak seperti orang yang nggak pura-pura nggak dengar gitu ya, pura-pura nggak dengar, nggak lihat gitu kan, seperti itu. Nah, kalau orang ibadur rahman, mereka suka gitu ya, mereka suka mendengarkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, ya, selalu bersama Al-Quran gitu. Itu adalah orang-orang ibadur rahman yang disayang oleh Allah. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Jadi orang-orang yang berdoa kepada Allah ya agar Allah menganugerahkan kepada kita pasangan anak-anak yang penyenang hati ya, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita berdoa minta sama Allah agar ya Allah menjadikan pasangan kita, anak-anak kita itu bikin senang gitu ya, penyejuk hati, penenang hati, penyejuk mata gitu. Berdoa minta sama Allah. Ya, kita minta sama Allah agar ya Allah menjadikan pasangan kita tuh penyejuk mata. Jadi kita kalau lihat pasangan tuh seneng gitu ya.
kita sebagai istri melihat suami pulang tuh kita bisa menyambutnya dengan senang hati, ya nggak kesel gitu ya, nggak ada kebencian, nggak ada kedengkian gitu ya. Yang ada adalah seneng, sayang ya sama anak-anak, sama suami gitu kan ya, sama suami sama anak-anak ya semuanya. Jadi nggak bawaannya ngomel-ngomel terus ya. Kan kalau kesel bawaannya ngomel terus ya. Ibu kalau kesel lihat anak gitu kan, eh, padahal mungkin bukan hal yang sepele ya, kita jadi marah kesel gitu kan. Nah, kita minta sama Allah. Kita minta sama Allah agar Allah menjadikan pasangan kita dan anak-anak kita itu penyejuk mata sehingga kalau kita lagi lihat mereka, lihat pasangan, lihat anak-anak itu kita bawaannya senang gitu. Ya, karena kita berdoa minta sama Allah. Ya, senang. Kemudian dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita minta sama Allah agar kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Ya, bukan hanya orang yang bertakwa saja, tapi pemimpin, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Kita minta suami kita, anak-anak kita, ya, kita juga bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Masya Allah. Ya, jadi ciri-ciri yang tadi kita bahas itu semuanya, ya, mereka itu akan dibalas dengan tempat yang tinggi di dalam surga. Ya, orang-orang yang tadi punya ciri-ciri yang sudah disebutkan, ya, yang rendah hati, ya, kemudian yang selalu mengucapkan kata-kata yang baik, salam yang mengandung keselamatan, yang qiyamul lail, ya, menghabiskan malamnya untuk sholat, kemudian yang berdoa, ya, Rabbana Rabbana srif anna adzab jahannam, yang berdoa minta sama Allah agar dijauhkan dari azab jahanam, ya, kemudian orang-orang yang berinfak, orang-orang yang menjauhkan dosa-dosa besar, ya, syirik, berzina, membunuh, ya, kemudian orang-orang yang tidak memberi kesaksian palsu, ya, kemudian orang-orang yang menjaga diri dari perbuatan yang tidak berfaedah, ya, dan orang-orang yang tidak seperti orang tuli dan buta ketika diperingatkan dengan Al-Quran, gitu. Ya, maka mereka itu akan mendapatkan balasan yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka. Jadi kuncinya apa? Kuncinya sabar, ya. Kuncinya sabar. Ya, jadi untuk melakukan semuanya itu harus sabar, ya, bertahan. Ya, butuh kesabaran yang panjang, ya. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Masya Allah, kita akan disambut, ya, nanti di surga dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi kalau tadi neraka itu adalah tempat yang seburuk-buruknya, maka surga itu adalah sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman, ya. Jadi kita orang beriman itu makanya cerdas, ya, dia sudah punya planning gitu kan, kita mau tinggal di mana nih nanti nih, habis di dunia ini kita mau tinggal di mana gitu ya, kita udah punya planning gitu kan, oh mau di surga apa mau di neraka gitu kan. Nauzubillahiminzalik, kita berdoa semoga Allah menjauhkan kita, Rabbana srif anna adzab jahannam gitu kan. Kita berdoa sama Allah agar dijauhkan dari neraka dan kita minta, ya, agar kita bisa masuk ke dalam surga, ya. Maka dari sekarang kita harus planning, merencanakan bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga dengan mengamalkan tadi, ya, ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan semoga Allah menjadikan kita, memasukkan kita ke dalam kategori, ya, ibadur rahman, hamba Allah yang dikasihi oleh Allah.
Baik, itu mungkin dari saya mohon maaf kalau ada salah datangnya dari diri saya sendiri, kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah. Dan aku minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak terdengar, Ustazah. Baik, sudah dengar Umi apa? Ya, Alhamdulillah. sudah. Baik Umi, jazakumullah khairan katsir kepada Umi yang menyampaikan materinya dari Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 sampai 76. Masya Allah luar biasa ya. Ada syarat-syarat yang memang harus kita penuhi ketika kita ingin masuk surga ya, menjadi hamba yang ibadur rahman. Ya, insya Allah kalau membeli surga dengan amalan ya, insya Allah tidak dengan uang atau harta dan yang lainnya. Baik, Umi Afan di sini ada yang bertanya via chat tadi Bunda Istiamah. Pertanyaannya, saya pernah dapat ceramah bahwa di akhir zaman nanti yang tersisa itu adalah anak-anak dari hasil perzinahan. Karena saya belum tahu ilmunya, saya ingin tahu apakah ada surat yang menjelaskan tersebut, mungkin ya surat apa, ayat berapa, biar lebih mantap Umi. Jika sudah ketemu dalilnya. Kemudian PR yang berzina itu justru tidak boleh dinikahi dengan laki-laki yang menzinahinya. Nah, kata beliau ini menyampaikan ceramahnya, ilmu ini tidak akan ketemu di Google ataupun di YouTube. PR yang berzina harus dinikahi dengan bukan yang menzinahinya. Karena kebanyakan kita tahu itu itu PR yang berzina dengan laki-laki yang berzina gitu ya Mia. Selanjutnya, nah di zaman ini banyak yang berzina dulu dengan pasangan, kemudian menikah karena hamil punya anak. Kalau tidak boleh dinikahi dengan yang dizinahinya, berarti solusinya itu bagaimana Umi sedangkan sudah punya anak, apakah harus cerai atau ada solusi lain? Seperti itu Mi, untuk Bunda Istiamah. Pertanyaan Ya, pertama. iya. Coba saya jawab ya. Jadi Itu tadi yang Bunda. pertama bagaimana Ustazah? Yang pertama, anak yang itu akan tersiksa gimana? Itu perkataan atau hadis atau Quran? Perkataan aja ya. Apa bagaimana Mi? Yang itu yang tadi yang anak-anak hasil zina akan tersiksa gitu ya. Anak-anak Akhir zaman. Di akhir zaman nanti tersisa yang hanya di akhir zaman Umi katanya yang anak tersisa Oh, tersiksa. anak-anak hasil zina Mi. Oh, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum. Iya, iya. Itu dari hadis atau bagaimana tuh? Dari ceramah Umi. bisa. Jadi Oh, Bunda ceramah ya. Istiamah dengar ceramah bunyinya seperti itu Mi. Oh, bukan hadis ya, tapi ya baik. Iya. Jadi memang di akhir zaman ini luar biasa ya. Perzinahan sudah merajalela gitu kan ya. Kalau dulu kita lihat, kalau dulu cuma kita zaman kecil kan cuma diledekin main pacar-pacaran aja kita udah malu gitu ya. Oh, gitu kan, oh si ini gitu ya. Kita udah malu ya. Kalau sekarang kan luar biasa gitu, orang-orang tuh pacaran itu malu kalau nggak punya pacar justru gitu ya. Bahkan menurut penelitian itu kan sudah banyak gitu kan pelajar-pelajar SMP, SMA gitu kan. Ya, bahkan sekarang SD gitu ya yang berzina ya. Luar biasa gitu. Sehingga tadi ya karena tidak bisa menjaga pandangan ya semuanya berawal dari pandangan tidak bisa menjaga pandangan ya orang-orang semakin jauh dari nilai-nilai Al-Quran dan penerapannya gitu ya wanita-wanitanya keluar rumah gitu kan sehingga laki-lakinya bingung gitu kan kalau dalam Islam itu kan apa wanitanya dijaga gitu kan
agar tidak banyak keluar rumah. Kenapa? Karena wanita itu fitnah gitu. Ya. Mau sejelek apapun perempuan gitu ya, kalau udah keluar rumah itu maka setan akan membuatnya terlihat cantik. Gitu. Itu perempuan. Ya. Meskipun dia jelek, meskipun dia nenek-nenek gitu ya. Ya, makanya sekarang ada nenek-nenek diperkosa juga ya. Nauzubillah min dzalik, gitu. Kenapa? Karena memang itu begitu ya. Wanita itu kalau keluar rumah, setan itu sudah mengikuti dia dan membuat dia terlihat cantik. Gitu. Ya, menjadi fitnah. Maka wanita itu adalah fitnah bagi laki-laki, dan fitnah terbesar ya yang membuat laki-laki itu lemah adalah wanita gitu. Ya, laki-laki bisa berperang, bisa wah segala macam ya, pakai pedang, dia berantem segala macam. Tapi kalau udah menghadapi wanita cantik gitu kan ya, itu mereka luluh gitu. Nah, sudah ada lagunya juga kan ya. Laki-laki itu akan bertekuk lutut di sudut kerling wanita gitu ya. Jadi kalau ada wanita menggoda, luluh gitu ya. Hatinya bisa luluh itu ya. Mungkin kalau diajak berantem gitu kan, ayo dia bisa apa. Tapi kalau udah digoda wanita gitu kan, laki-laki akan mudah luluh gitu. Seperti itu. Jadi apa namanya? Maka kita harus menjaga diri kita. Nah, kondisi sekarang itu kan seperti itu ya. Wanita-wanita banyak keluar rumah, nah, apalagi sekarang zaman teknologi, hampir semua orang punya HP gitu kan ya. Semua orang punya HP, dan sekarang orang berzina nggak harus keluar rumah gitu ya. Di dalam rumah itu juga ya, dengan HP gitu kan, dengan sekarang perempuan-perempuan, wanita-wanita itu mereka menunjukkan auratnya itu di videokan gitu kan, di TikTok misalnya. Sekarang banyak ibu-ibu pada joget-joget dengan auratnya yang segala terbuka gitu ya. Maaf ya. Sehingga bisa ditonton oleh semua laki-laki gitu. Ya Allah ya. Laki-laki yang semuanya bisa lihat gitu. Allah pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah wanita yang terbaik? Kemudian sahabat menjawab, dan belum ada jawaban yang tepat ya. Semuanya nggak ada yang bisa jawab. Wanita yang terbaik itu seperti apa? Akhirnya mereka pada pulang ya, membawa PR gitu, membawa PR ke rumah. Yang terbaik itu seperti apa sih gitu? Nah, ternyata apa namanya? Fatimah ya memberitahukan kepada Ali gitu kan. Wanita yang terbaik itu adalah wanita yang tidak pernah dilihat laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Gitu. Jadi wanita yang terbaik itu justru bukan yang gampang ya, senang dipuji, ih cantik banget, ih dagunya lancip, hidungnya mancung, ini gitu. Bukan yang seperti itu gitu ya. Bukan wanita yang justru kecantikannya itu dipuji orang, laki-laki yang ajnabi gitu, laki-laki asing gitu.